Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Baik, berdoa mulai. Untuk anak-anak, hari ini siapa yang nggak hadir ya? Baik, biar ibu catat. Oke, yang hadir Tony ya. Oke, Tony nggak hadir. Kenapa Tony nggak hadir? Ada yang tahu? Oh, karena sakit. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa? Benar ya? Oke. Siapa itu? Oh, Gita ya. Oke, benar ya yang dikatakan Gita. Kita hari ini akan belajar tentang sesuatu yang penting dan sangat dekat dengan kehidupan kita. Nah, apa itu? Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perubahan iklim dan bagaimana kita bisa berkontribusi untuk mengatasinya. Nah, sebelum itu, coba deh kalian pikirkan apa dampak perubahan iklim yang pernah kalian lihat atau alami. Contohnya, benar ya, contohnya seperti banjir. Banjir itu merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana membuat solusi untuk masalah ini. Kalian siap? Siap ya? Sebelumnya, Ibu akan bagi kalian beberapa gambar ya. Ibu akan tunjukkan beberapa gambar, nanti kalian lihat dan bisa jelaskan masalah apa yang terjadi. Jadi, pada gambar ini, apa yang kalian lihat? Bisa dijelaskan nggak apa masalah dari apa yang terjadi di sini? Oke, benar ya, yang terjadi di sini adalah banjir dan karena luapan hujan deras dan air yang meluap. Jadi kalian Ibu minta diskusikan ya secara berkelompok apa saja penyebab banjir ini. Silakan berdiskusi ya anak-anak. Nah anak-anak, setelah kalian berdiskusi tadi, sekarang sudah tahu kan penyebab banjir itu apa saja. Nah, banjir itu bisa menyebabkan sakit, ya kan? Dampak dari banjir ini pada kesehatan itu sangat tergantung ya. Nah, jadi selanjutnya kayak penjelasan Ibu akan beri kalian penguatan lagi materinya. Itu perubahan iklim itu adalah pola cuaca di bumi yang terjadi dalam jangka waktu panjang. Biasanya terjadi puluhan atau ratusan tahun. Salah satu penyebab utamanya ialah aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca dalam jumlah yang besar. Nah, aktivitas manusia apa saja yang menyebabkan gas rumah kaca meningkat? Nah, coba kalian bayangin nih kehidupan sehari-hari kalian. Jadi ketika kalian menyalakan lampu, menggunakan kendaraan bermotor atau membeli barang-barang dari pabrik, ada bahan bakar yang digunakan untuk menghasilkan energi tersebut. Bahan bakar ini seringkali berasal dari minyak, gas, dan batu bara yang disebut bahan bakar fosil. Bahan bakar yang kita gunakan sehari-hari ini seperti minyak, gas, dan batu bara itu disebut bahan bakar fosil. Jadi ketika dibakar, bahan bakar fosil ini melepaskan gas rumah kaca seperti karbon dioksida ke atmosfer. Jadi anak-anak, gas rumah kaca ini seperti selimut yang menyelimuti bumi. Jadi bayangkan kalian tidur dengan selimut tipis di malam hari yang dingin. Ya, selimut itu membantu menjaga tubuh kalian tetap hangat dan menjebak panas. Jadi begitu juga gas rumah kaca di atmosfer juga berfungsi seperti itu. Tapi sekarang selimutnya semakin tebal dan karena banyaknya gas rumah kaca yang dihasilkan manusia. Nah, selimut yang terlalu tebal membuat panas tidak bisa keluar sehingga suhu bumi meningkat. Fenomena inilah yang disebut pemanasan global. Nah, pemanasan global menyebabkan banyak hal berubah. Salah satu dampak paling nyata adalah perubahan pola cuaca. Dulu kita bisa memprediksikan kapan musim hujan, kapan musim kemarau datang. Tapi sekarang cuaca kita jadi tidak menentu. Terkadang hujan turun sangat lebat dalam waktu singkat yang menyebabkan banjir. Di lain waktu kita mengalami musim kemarau yang terlalu panjang sehingga menjadi keseringan. Selain itu, suhu bumi yang meningkat juga mempengaruhi es di kutub. Es yang seharusnya membeku sepanjang
laut mulai mencair, akibatnya permukaan laut naik dan mengancam daerah pesisir pulau-pulau kecil. Beberapa negara kecil di Pasifik bahkan berisiko hilang sepenuhnya jika air terus naik. Jadi kalau air lautan lebih tinggi dari daratan, bisa saja terjadi suatu pulau itu tenggelam ya, apalagi kalau kita di tempat-tempat yang terpencil, yang pulau-pulau kecil, pasti cepat itu tenggelamnya. Jadi anak-anak, jadi kita nggak boleh, jadi pemanasan global ini sangat mempengaruhi ya. Bahkan kalau sekarang informasinya, bahkan es di kutub utara itu, kalau sudah mencair akan mencair dengan cepat, nanti kita akan bisa tenggelam, bisa saja kita tenggelam kan, jadi nggak mau kan kita tenggelam kan. Nah, jadi sekarang tuh dijaga ya anak-anak, kita harus sering-sering melakukan reboisasi. Nah, terus selanjutnya perubahan iklim ini tidak hanya berdampak pada alam, tetapi juga berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya pertanian, banyak tanaman yang membutuhkan kondisi cuaca tertentu untuk tumbuh. Jika cuaca terlalu panas atau hujan terlalu banyak, tanaman tersebut bisa tumbuh dengan tidak baik ya. Tidak bisa tumbuh dengan baik. Ini bisa mengurangi hasil panen, menyebabkan kekurangan di beberapa daerah. Selain itu, perubahan iklim juga menyebabkan lebih seringnya bencana alam seperti badai, banjir, dan kebakaran hutan. Nah, anak-anak, selanjutnya ibu minta kalian berkelompok bikin solusi ya. Kita akan bikin rumah yang tahan banjir. Jadi silakan kalian berkelompok bikin desain rumah tahan banjir. Nah, itu kalian bikin atapnya tinggi, tiangnya tinggi supaya nggak. Nah, oke anak-anak, setelah kita merancang desain rumah tahan banjir, sekarang saatnya kita mencoba solusi yang kalian buat. Jadi coba kalian bayangkan bagaimana rumah kalian yang akan bekerja saat terjadi banjir besar. Meskipun kita nggak gunain alat atau bahan fisik, kita bisa mencoba ide dengan cara berpikir kritis ya anak. Jadi di sini kalian belajar berpikir kritis. Jadi coba bayangkan jika rumah kalian terendam banjir, apakah rumah kalian bisa bertahan atau perlu diperbaiki? Nah, untuk kelompok 1 gimana? Oke, kalau untuk kelompok 1 rumahnya tinggi tiangnya, jadi nggak terendam banjir. Nggak terendam ya, bisa bertahan. Terus bayangkan anak-anak, jika air datang sangat cepat, bukan lambat lagi, perlahan. Tadi kan perlahan kan? Sekarang coba bayangkan air itu langsung datang cepat. Nah, misalnya saat hujan deras dan air sungai meluap, apa yang terjadi pada rumah kalian? Kelompok 2? Oke, jadi terjadi kelompok lain? Oke, jadi kalian membayangkan jika terjadi itu rumah kalian tidak mungkin cukup besar ya. Jadi mungkin tidak cukup besar untuk mengalirkan air, jadi bisa jadi kebanjiran. Oke. Karena saluran rumahnya tak terlalu besar dibuatin. Oke. Nah, jadi kita coba dulu melihat apakah desain rumah ini cocok dengan. Nah, jadi kita lihat dulu ya, apakah desain yang kalian buat ini cocok untuk situasi saat banjir datang cepat ataupun tidak. Nah, jadi ini langkah pertama untuk mencoba solusi yang kalian buat dengan berpikir tentang bagaimana rumah akan bertahan dengan kondisi berbeda. Nah, anak-anak, selanjutnya ibu akan melakukan simulasi mental. Jadi, kalian bayangkan jika rumah yang sudah kalian desain itu bisakah bertahan pada dua hal penting ini ya. Pikirkan dua hal penting ini. Jika bisa bertahan di saat air datang perlahan, dan yang kedua bisa bertahan pada air datang cepat. Jadi kelompok 1, apa masalahnya tadi yang seperti yang terbayangkan? Oke.
masih aman karena tiangnya cukup tinggi. Oke. Nah, yang untuk kelompok 2 merasa aman. Oke. Nah, jadi desain rumah kalian kurang bisa mengatasi banjir ini ya. Nah, jadi setelah pengujian ini kita bisa lihat bahwa desain rumah kita buat perlu diperbaiki untuk dua kondisi, saat air datang perlahan ataupun saat air datang cepat. Jadi untuk kelompok 2 silakan diperbaiki. Dalam hal ini kita perlu lebih lanjut tentang bagaimana berpikir lebih lanjut tentang bagaimana mengubah desain rumah yang untuk menghadapi keduanya. Jadi silakan kalian berdiskusikan lagi apa yang perlu kalian rubah agar lebih siap menghadapi air yang datang cepat, dan apa yang perlu kalian perkuat atau ubah untuk menghindari banjir. Jadi kelompok 1 gimana? Oke, kelompok 1 ingin membuat atap ya lebih miring, jadi air bisa langsung turun dan tidak menumpuk. Sedangkan kelompok 2 itu ingin bikin jendela yang tinggi agar air tak masuk ke dalam rumah. Oke, berarti baik, kalian udah tahu ya, berarti bagus sekali. Jadi ini adalah cara kita menguji ide dan desain tanpa alat. Jadi kita bisa melakukan simulasi mental. Jadi kita dapat mengetahui apa yang perlu diperbaiki dari desain kita. Jadi untuk proses ini kita belajar bahwa desain rumah harus siap menghadapi semua kemungkinan, baik datang perlahan maupun datang cepat. Jadi ini pengujian solusi yang dilakukan secara mental ya, tanpa perlu untuk pakai alat atau bahan fisik. Baiklah anak-anak, jadi kesimpulan apa yang bisa kalian simpulkan dari hasil yang kalian bikin tadi dan perbaiki tadi dari tentang desain rumah tahan banjir? Nah, jadi sudah bisa menyimpulkan kan, jadi kalian tuh bisa membuat rumah tinggi supaya tidak masuk air ya. Jadi tantangannya itu adalah tiangnya harus kuat dan membuat saluran ya, tadi seperti kelompok 2 kan masalahnya pada selokan saluran air yang kecil. Jadi diharapkan saluran air itu seharusnya lebih besar, jadi air itu lebih bisa mengalir ya, nggak cepat mampet. Oke. Nah, berarti itu bagus sekali solusi, dan anak-anak kalian semua bagus sekali, itu solusi yang sangat kreatif ya. Nah, baiklah anak-anak, hari ini kalian sudah banyak belajar ya, dan mulai dari memahami masalah, membuat solusi, dan apa yang kita bisa simpulkan dari pelajaran hari ini? Ya benar, kita harus jaga lingkungan dan menciptakan solusi untuk mengatasi sebuah masalah. Jadi seperti tadi ya, kita bikin solusi untuk ke rumah tahan banjir. Nah, sebuah solusi, dan kita harus jaga lingkungan karena lingkungan itu, perubahan lingkungan sangat berpengaruh, seperti tadi revitalisasi yang sudah dijelaskan tadi tentang perubahan iklim, yang membuat perubahan iklim. Jadi kita harus untuk menjaga agar bumi ini tetap bagus, kita harus menjaga kebersihan lingkungan, kita harus menciptakan segala solusi untuk mengatasi masa-masa yang akan kita hadapi. Terima kasih atas kerja kalian hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.